Berdoa dengan hati benar. Refleksi pagi 2554. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk membawa kabar baik bagi semua. Untuk itu, orang percaya harus berdoa kepada Tuhan untuk hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Apa nasihat Rasul Paulus tentang hal doa ini? Mari simak 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara-saudara, pada masa itu, memimpin doa di ruang publik hanya dilakukan oleh laki-laki saja dengan mengangkat tangan ke arah ruang Maha Kudus di Bait Allah. Setiap doa yang dipanjatkan itu haruslah disertai dengan ketulusan dan kesucian hati tanpa adanya kemarahan karena ada perselisihan dengan orang lain. Saudara-saudara, Raja Daud menyampaikan seruannya di Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Berdoa dengan mengangkat tangan ke arah Bait Allah di Yerusalem itu adalah sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Sikap doa ini tentu saja harus disertai dengan hati yang tulus dan bukan dengan kemarahan. Oleh karena itu, marilah kita ingat untuk berdoa dengan sikap hati yang benar. Kiranya Roh Kudus menjauhkan kita dari segala kemarahan dan segala perselisihan, sehingga doa-doa kita boleh dikenan dan didengar Tuhan. Mengutamakan perhiasan batin. Refleksi pagi 2555. Memimpin doa di ruang publik memang hanya dilakukan oleh laki-laki. Bagaimana sikap yang seharusnya ada pada para perempuan yang ikut hadir di dalam ritual doa di ruang publik? Mari dengar 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Saudara-saudara, dandanan serta perhiasan yang mencolok mata dari perempuan yang menghadiri doa di ruang publik tentu bisa mengganggu orang lain dalam berdoa. Para perempuan haruslah berdandan dengan pantas, sopan, dan sederhana dengan hati yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, setelah Kristus naik ke sorga, para murid Yesus beserta beberapa perempuan berdoa bersama seperti yang diceritakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kehadiran perempuan dalam doa di ruang publik kemudian menjadi hal yang lazim pada jemaat masa dulu. Hanya saja Rasul Paulus mengingatkan supaya fokus doa dalam ibadah bersama itu janganlah sampai terganggu dengan perhiasan yang berlebihan dan ekstravagan. Karena itu, marilah kita berpakaian yang pantas dalam kita beribadah dengan mengutamakan perhiasan batin. Bukan penampilan luar semata. Refleksi pagi 2556. Di dalam ibadah bersama, Rasul Paulus menasihati para perempuan untuk tidak berdandan secara berlebihan
dengan berbagai macam perhiasan emas. Mereka didorong untuk berdandan secara pantas, sopan, dan sederhana. Dandanan seperti apa yang terpenting di atas semuanya itu? Mari simak 1 Timotius 2 ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara-saudara, bagi perempuan yang hadir dalam ibadah, yang terpenting itu adalah sikap hati yang nyata dalam karakter dan berbagai perbuatan baik, dan bukannya penampilan seronok dengan berbagai perhiasan mahal. Janganlah prioritas ditempatkan secara salah pada hal-hal lahiriah semata. Saudara-saudara, di jemaat Efesus, rupanya ada perempuan-perempuan yang berpenampilan secara berlebihan, sehingga kehadirannya menjadi terlalu menarik perhatian. Bukannya jemaat ditolong untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, kehadiran mereka itu justru tidak membangun iman jemaat. Itulah sebabnya Rasul Paulus secara khusus menegur para perempuan ini. Apa yang terjadi di jemaat Efesus pada kenyataannya sering terjadi juga di jemaat masa kini. Oleh sebab itu, marilah kita camkan nasihat Rasul Paulus bagi para perempuan untuk tidak datang ke ibadah dengan penampilan yang berlebihan. Berdandanlah secara pantas dan gunakanlah perhiasan batin yang nyata dalam berbagai perbuatan baik. Sama-sama bertanggung jawab. Refleksi pagi 2557. Apa petunjuk Rasul Paulus tentang perempuan yang hadir di dalam ibadah di jemaat masa dulu? Mari dengar petunjuk Rasul Paulus di 1 Timotius 2 ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Saudara-saudara, petunjuk yang senada disampaikan Rasul Paulus untuk jemaat Korintus terkait juga dengan tata tertib ibadah yang dinyatakan di 1 Korintus 14 ayat 33 dan 34. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Inilah tata tertib ibadah masa itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan adanya hierarki ilahi di dalam jemaat Tuhan untuk menghindari kekacauan jemaat, seperti yang disampaikan di 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Penerapan hierarki ini dalam jemaat waktu itu adalah bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab mengajar di ibadah umum, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya di rumah, seperti halnya Timotius yang diajar oleh Yunike ibunya. Kedua tanggung jawab ini sama pentingnya untuk membangun jemaat Tuhan. Mari kita ingat akan hal ini